terkendalikan oleh manajer. Gitu. Artinya kalau tidak terkendalikan, ya nantinya ke kinerja pertanggungjawaban ya tidak usah ada ya. Kalau ini hanya dia sekedar membebani, memang dialokasikan, dibebankan. Nah, tapi ini secara keseluruhan sebetulnya ini adalah bebannya pusat ya, bebannya perusahaan secara menyeluruh gitu. Nah, ini hanya diminta dialokasikan ke sini ya, mengalokasikan ke sini. Nah, ini jawaban soal 2 dan 3. Gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami atau ada yang menanyakan? Silahkan. Bisa, Bu. Bisa ya? Silakan melambaikan tangan kalau yang ingin langsung bertanya. Kalau pas di-mute sama admin, silakan. Bisa dipahami. Ya, ini hanya ketelitian dulu ya, ketelitian mengalokasikan biaya gitu ya. Harus teliti aja. Karena di sini hasilnya ada yang memang keliru ya, artinya ya dia mungkin salah menghitung atau apa, tapi dilihat alokasinya ada yang betul gitu ya. Nah, di kerjaannya ini ketelitian di sini. Oke, ya, jadi dari soal sini kita membuat laporan laba rugi per segmen, kemudian kita tentukan kira-kira mana sih pendapatan dan biaya terkendalikan. Ya. Kalau pendapatan itu semua terkendalikan, tapi khusus untuk produk yang bersangkutan, ya, yang ada di bawah kendali manajer produk tertentu. Manajer produk PET tidak bisa mengendalikan produk yang lainnya. Gitu. Nah, kemudian soal yang keempat. Nah, soal yang keempat, ini diminta membuat laporan ya realisasi biaya dan anggaran, baik anggaran statis maupun anggaran fleksibel. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, ini laporan kinerja anggaran statis ya. Nah, Ibu perlu jelaskan terlebih dahulu gitu ya, bahwa anggaran itu penilaian kinerja nih ya. Karena anggaran itu kalau di akuntansi manajemen itu gitu ya, itu seringkali dijadikan sebagai patokan ya, alat mengukur kinerja ya. Jadi anggaran untuk pengendalian ya, pengendalian. Nah, anggaran itu ada anggaran statis, ada anggaran fleksibel ya. Nah, kalau anggaran statis gitu ya, itu memang kaku ya. Jadi kalau perusahaan punya punya anggaran atau merencanakan penjualan di tingkat, taruhlah di sini ya, tingkat penjualan 5.200 ya tadi itu ya. Ternyata anggarannya hanya terrealisasi 5.000 unit untuk kelima jenis produknya gitu ya. Nah, dia akan mengukur kinerja itu tetap berdasarkan 5.200 berapapun unit penjualan realnya yang terjual ya. Ibarat kalau Ibu analogikan misalnya kalian ke kampus misalnya ya, ke kampus pakai Gojek misalnya ya, pakai Gojek. Sekali pakai Gojek ke kampus 20.000 misalkan udah pulang pergi ya misalnya. Dianggarkan berapa hari ngampus, misalkan dari Senin sampai Sabtu full ya, full ke kampus 6 hari, berarti kalian menganggarkan 1 minggu untuk Gojek 6 kali 20.000, 120.000. Gitu. Pada saat kalian misalkan ya realnya hanya 5 hari ataupun 4 hari, gitu ya, kalian akan kalau membandingkan penghematannya dengan 6 hari, misalkan 6 hari tadi 120.000, kenyataannya kita bisa 75.000 misalkan ya, 75.000. Seolah-olah itu adalah penghematan yang besar, seolah-olah ya. Nah, 75.000 itu 8 hari kerja gitu ya. 4 hari ke kampusnya misalnya. Ya, 4 hari. Nah, jangan dibandingkan 75.000 yang 4 hari. Ya, ternyata realnya 4 hari aja, dan 4 hari itu hanya menghabiskan 75. Gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan kalau naik Gojek full 6 hari yang 120
kurangi 75, seolah-olah penghematannya sampai 45.000 gitu ya, hemat gitu. Padahal kalau mau dibandingkan gitu ya, ini sudah beda ya. Ini yang tadi 4 hari anggaran dibandingkannya dengan 6 hari. Itu bukan apple to apple ya, apple to orange gitu ya. Nah, 4 hari dengan 6 hari. Kalau mau dibandingkan kinerjanya, kalau realnya 4 hari ke kampus, ya bandingkan dengan anggaran yang 4 hari juga gitu. Jadi sama 4 hari. Nah, jadi dari 75.000 tadi realnya dengan 4 hari kali 20.000, 80.000 kan? Nah, itu boleh dibandingkan 75 dengan 80. Berarti kan hematnya 5.000. Itu bukan hemat 45.000 karena tadi dibandingkannya dengan 6 hari. Nah, itulah analogi anggaran statis dan anggaran fleksibel begitu ya. Nah, jadi kalau fleksibel itu apa namanya? Outputnya itu sesuai realnya. Hari ini keluar 4 hari, 4 hari bandingkan. Gitu ya. Nah, ini sekarang kita analogikan ke sini. Gitu. Nah, ini ya. Tinggal membandingkan. Nah, di sini datanya sudah dihitung semua, Pak ya. Sudah, jadi kalau betul tadi ya menghitung yang di soal 2, ini kalian tinggal masukin aja angkanya ke sini. Nah, gitu. Hanya di sini biaya tetapnya digabung ya, tidak dipisah lagi, biaya tetap terkendalikan atau langsung dan common ya, nggak dipisah lagi. Nah, ini kita lihat di sini statis. Kalau statis, nah ini anggarannya anggaran baku yang tadi nih. Kalau kita lihat di soal dulu. Nah, ini datanya disediakan di sini. Di soal ini anggarannya untuk, nah ini nih. Ini anggaran tingkat penjualan 5.200. Nah, jadi nanti Bapak Ibu atau adik-adik semua tinggal dilihat saja nanti. Anggarannya tinggal salin aja dari soal. Nah, ini. Penjualan misalkan 74, 715, coba lihat di jawaban sama nggak ya? Nih. Nah, ini anggarannya ya, 74, 715. Nah, ini kalau statis patokannya ini aja. Nah, ini salin semua ini. Nyalin dari soal kalau ini. Nah, ini anggarannya. Salin dari soal. Nah, hanya di sini biaya tetapnya digabung saja. Nah, tetap langsung dan tetap tidak langsung. Tinggal digabung aja di sini. Tinggal dijumlahkan. Ya. Oh, kalau ini enggak ya, ini sudah ya. Oh iya, ini kalau ini sudah sama ya. Nah, tidak dipilah. Nah, nanti begitu masuk kepada jawaban realisasinya, gitu. Nah, ini realisasinya. Saat realisasi 5.000 unit, kalau realisasinya 5.000 unit berarti apa? Ya bandingkan dengan yang tadi jawaban soal 2. Misalnya penjualan 5.000 unit. Nah, 68. Misalkan ini, enggak totalnya. Nah, ini totalnya 68. 68, 470. Ini tinggal salin ya. Bahan baku 36,628. Nah, bahan baku juga di sini mana? Oh, enggak di sini. 36,628. Nah, ini. Salin semua. Menyalin jawaban nomor 2 ini menyalin soal ini ya. Nah, tinggal nanti dibandingkan sini selisihnya. Nah, ini kalau ini di apa namanya? digabung ya. Nah, jumlahnya. Ini bisa juga nyalin dari depan, coba di soal yang ini ada. Nah, bisa dari sini mungkin. Nah, ini ya. Nah, ini sudah ada di sini juga realisasinya. Kalau tadi kan kita membandingkan, ini tinggal ini. Bisa dipahami ini membandingkannya? Nah, ini tinggal dibandingkan. Sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Ini tadi ada telepon masuk. Nah, ini dibandingkan. Nah, kita tinggal buat selisih ya. Pendapatan, nah kalau misalkan pendapatan aktual kurang dari yang dianggarkan, itu sudah pasti unfavorable. Jadi jangan lupa diberikan keterangan ya, favorable atau unfavorable. Nah, ini. Kemudian biaya ya. Nah, biaya. Biaya, nah ini biayanya lebih hemat ya karena toh penjualannya juga lebih kecil gitu. Ini favorable semua nih biaya. Nah, ini. Soal ini biaya penyusutan unfavorable, biaya administrasi umum. Nah, ini. Nah, jadi kalau biaya itu bila mana biaya aktual melebihi sudah pasti unfavorable. Tapi kalau biaya aktualnya kurang dari yang dianggarkan, nah itu favorable. Ya. Nah, ini kaitannya dengan anggaran statis. Nah, sekarang kalau kita lihat anggaran fleksibel. Ya. Lihat anggaran fleksibel. Nah, ini juga beberapa sudah banyak yang betul ya menjawab. Anggaran fleksibel ini apple to apple. Kita bandingkan 5.000 ya dengan 5.000. Gitu ya. 5.000 unit dengan 5.000 aktualnya juga dengan anggaran juga 5.000. Nah, ini kita lihat di sini. Ya, dari mana ini angkanya? Gitu ya. Kita bisa lihat di sini ada satuan biaya variabel tadi ya. Nah, di materi per unit. Nah, di sini ada satuan biaya variabel. Nah, satuan biaya variabel. Tinggal nanti kalikan saja. Nah, coba. Anggaran berdasarkan tingkat penjualan. Nah, ini kita lihat rincian anggaran. Nah, ini dari sini ya. Nah, ini kalau Ibu hitung, ya, karena sudah ada ya. Nah, ini total ya, karena di sini kita totalkan ininya, apa namanya, di penjualan semua di tingkat 5.000 unit. Nah, ini. Ada datanya nggak tentang itu ya? Sepertinya ada data yang kelewat oleh Ibu. Nah, ini ya, data ini. Tinggal kalikan unitnya masing-masing. Ya. Nah, ini ya, adik-adik bisa hitung di tingkat 5.000 tuh yang mana sih? Di tingkat 5.000 unit. Nah, ini ya. Ini kan anggaran satuan biaya variabel ya, anggaran satuannya. Adik-adik ini memang harus menghitung dulu. Nah, dari sini dari apa namanya? Harganya ya. Nah, ini pemakaian bahan baku penolong PET berapa unit anggarannya, tinggal ditambah-tambahkan di sini. Nah, dari data ini ya. Misalkan pemakaian bahan baku dan penolong biaya variabel ya. Anggaran satuan biaya variabel. Ini kalau kita lihat di jawaban yang ini. Nah, ini sebentar. Nah, ya ini. Di anggaran ini diasumsikan, ini di anggaran sih pasti tidak akan berubah ya. Anggaran biaya tetap ya, dengan anggaran juga, nah ini tidak berubah. Yang berubah itu adalah di biaya variabel. Nah, berdasarkan penjualan 5.000 unit. Ya, 5.000 unit. Kira-kira 5.000 unit kita lihat di sini ya, ada bahan baku, pegawai pemeliharaan, administrasi umum, dan penjualan. Nah, kita kalikan masing-masing. Nah, ini ya.
Ibu tadi perhitungannya tadi di sana ya. Nah, Dede bisa lihat nanti dari soal di sini. Nah, kita lihat satuan biaya variabelnya ini. PET 5.000 itu yang mana datanya? Nah, bisa lihat di soal nih. Rincian 5.000 yang ini. Nah, nanti untuk mengisi tabel yang ini, nah, untuk mengisi tabel ini anggaran, kalau ini kan tadi ya ada di lembar jawab sebelumnya. Tapi kalau anggaran berdasarkan tingkat penjualan 5.000 unit, berarti adik-adik itu dan jumlahkan. Nah, dari mana menghitungnya? Menghitungnya dari soal. Nah, lihat di soal. Di sini masing-masing sudah diberikan data. Nah, ada data unitnya ya, cost per unitnya lah gitu ya. Unit cost dari biaya variabel. Misalnya begini, PET ya 1.600 memakai bahan baku nih ya, 1.600 dikali 7.350 ditambah bahan baku untuk HDPE 7.300. Nah ya dikali ya ini unitnya, HDPE berapa unit, 900 unit, karena ini per unit, ditambah PVC 7.200 per unitnya kalikan dengan penjualan 1.100. Jadi ini biaya variabel berdasarkan tingkat penjualan. Nah, biaya pegawainya, nah tinggal dikalikan, ini biaya pegawai 250 ya. 250 kalikan unit masing-masing ya, unit masing-masing setiap produk. Ini unitnya karena ini yang 5.000 ya, tingkat penjualan 5.000. Pemeliharaan sama ya. Ini ada satuan biaya pemeliharaan dikalikan juga dengan unitnya masing-masing, unit penjualan. Administrasi umum dan juga penjualan sama ya, kalikan masing-masing. Nanti tinggal dijumlahkan untuk kelima jenis produk. Nah, tadi rincian Ibu potretannya lah ya ada di Excel tadi. Nah, ini sini. Nah, nanti adik-adik cukup menyajikan totalnya saja. Nah, ini. Baru dibandingkan. Nah, ini ya. Kalau penjualan, nah ya harga ya di sini ya. Unfavorable. Pemakaian bahan baku unfavorable. Nah, kalau tadi di atas favorable ya, favorable karena dia membandingkan dengan 5.200 ya anggaran statis. Nah, ternyata ini unfavorable juga. Kalau dibandingkan dengan ini. Nah, ini tinggal dibandingkan. Semua biaya yang melebihi anggarannya itu unfavorable. Atau sebaliknya biaya yang kurang dari anggarannya ini favorable. Nah, ini. Sampai sini dulu bisa dipahami nggak perhitungannya? Bisa? Ada yang mau tanyakan? Mahasiswa jangan mengantuk ya. Suaranya Bu Ira memang lembut. Nah, tapi kalian nggak boleh ngantuk. Kalau nggak nanti nggak bisa ngerjakan hari Jumat loh. Suaranya ini terlalu kecil nggak Bu? Enggak Bu, kalau saya sih cukup. Tapi beberapa personal katanya putus gitu. Tapi kan berarti tergantung apa? Kalau saya ke Ibu jelas Bu? Jelas? Saya jelas bisa mendengarkan penjelasan Bu Ira. Mungkin saya di daerah juga, masing-masing siswa ya. Iya. Takutnya dari saya sinyalnya nggak bagus gitu. Enggak, cukup bagus Bu. Cuma memang benar seperti Ibu sampaikan tadi ada data yang tidak ada ya Bu ya. Yang kalau ditambahkan tadi sudah. Iya. Kalau yang ini ada datanya. Yang ini ada data. Hanya nanti minta yang keterangan nomor 8 sama data anggaran satuan biaya variabel. Oh, nggak ada di sana, Bu? Tidak ada, Bu. Oh, nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ini materi pelatihan. Padahal Ibu tadi pas di jawabannya itu panjang banget, Bu, itu ya. Oh, itu kotretan, Bu. Nah, tapi dari sini, kotretnya dari sini. Dari data ini. Nggak ada, Bu, itu. Ini nggak ada, Ibu ya? Nggak ada. Kalau di soal 1 nggak ada ya? Padahal saya nggak ada. Yang saya rubah itu di soal 1 tuh hanya ini. Perasaan ya, Bu ya? Takutnya saya salah. Nah, saya hanya menambahkan soal 8 ini. Ya. Kalau yang data nomor 8 memang tadi Ibu sampaikan tidak ada. Ya, terus betul. Data tadi biaya satuan biaya variabel
Mahasiswa juga tolong dicek ya, bener nggak? Kalau Ya, yang ini anggaran takutnya satuan biaya variabel nggak ada ada ya? nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Anggaran satuan biaya variabel ada. Ada? Ada. Oh, ada Bu Ira. Oh Ya. ya, ada. Ya. Yang tadi itu Nomor yang 8. disampaikan Excelnya itu memang potretan. Kalian boleh ini karena harus tambah-tambah ya 5 produk dikalikan dengan unit penjualannya gitu ya. Nah, tapi yang disajikan di sini totalnya saja. Bandingkan totalnya saja. Nah, ini. Nah, hanya tadi rangkaian ceritanya potretannya panjang. Nah, itu dipahami ya. Nah, Assalamualaikum. kemudian di sini Ini di rumah kayak latihan pakai Zoom. Pak Rudi, tolong. Mas. Maaf Ira sebentar. ya, ya. Oke, nah ini soal nomor 5 ya. Nomor 5 itu membuat analisis ya selisih yang terjadi. Nah, tadi ya selisih yang terjadi. Nah, ini di sini ya. Selisih yang terjadi. Nah, ini kolom fokus di kolom selisih. Ya. Kita tinggal bandingkan saja selisih menurut anggaran statis dengan selisih menurut anggaran fleksibel. Nah, karena tadi analoginya tadi ya seperti sudah Ibu sampaikan, nah, mungkin bisa seperti ini. Ya, kita lihat nih anggaran statis dia rugi memang ya, unfavorable nih laba ruginya itu minusnya gitu ya segini. Tapi bersama anggaran fleksibel lebih kecil, walaupun sama-sama rugi ya kenyataannya. Nah, mungkin dari kita bisa menganalisis, silahkan nanti kalau kalimatnya mau dikembangkan, tidak mesti matok ke sini gitu ya. Nah, tapi ini pada intinya gitu ya, bahwa selisih yang dihasilkan dari laporan anggaran statis itu lebih besar daripada selisih yang dihasilkan oleh anggaran fleksibel. Nah, intinya jadi di sini kita membandingkan selisih dari dua anggaran statis dan fleksibel, itu kita bandingkan ya. Pada anggaran statis kita membandingkan penjualan yang dianggarkan dengan penjualan aktualnya, gitu ya. Sedangkan di anggaran fleksibel penjualan aktual itu dibandingkan dengan penjualan yang sama di tingkat yang sama. Ya, tapi pada satuan yang dianggarkan. Nah, ini apple to apple ya. Artinya kita lebih real. Kita membandingkan sesuatu yang nyata. Kalau misalkan kita menjual 5.000 unit, ya bandingkanlah dengan anggaran 5.000 unit. Itu intinya ya penjelasan di sini. Ya. Silakan nanti kalau kalimatnya mau dikembangkan sendiri ya. Tapi kalau kita membandingkan anggaran gitu ya, anggaran yang sudah matok, kenyataannya penjualan jauh lebih rendah atau jauh lebih tinggi, wah itu seolah-olah nanti akan ada penghematan atau malah ada pemborosan yang tinggi pula. Nah, karena kita tidak membandingkan sejajar gitu ya, tidak sejajar. Jadi artinya kalau statis itu aktual penjualan bandingkan dengan anggaran pada tingkat aktual penjualan ya. Jadi penjualannya sama tingkat aktual penjualan, tapi biaya-biayanya biaya-biaya yang dianggarkan. Itu ya yang menjadi poin analisis di sini maksudnya. Iya. Kemudian yang soal ke-6. Nah, soal ke-6 ini ya. Berdasarkan laporan laba rugi segmen produk berdasarkan variabel costing. Artinya berdasarkan jawaban yang sudah dibuat di nomor 2. Nah, di nomor 2 ini ya. Jadi menurut saudara produk manakah yang dipertimbangkan untuk dihentikan produksinya? Ya. Nah, kita lihat dulu jawaban nomor 2. Nah, jawaban nomor 2 tadi kita sudah buat. Nah, laporan laba rugi. Nah, laporan ini dari misalkan ya, dari kelima jenis produknya, ada 2 produk yang mengalami kerugian. Jadi gini, walaupun di soal misalkan tidak disampaikan, ya misalnya begini ya, di soal itu tidak ada mana yang mau dihentikan produksinya enggak ya, tapi kalian misalkan di sini sudah tahu
bahwa kalau laporan laba rugi di sini memperlihatkan laba atau rugi di akhirnya, pertimbangan perusahaan pastinya dia berpikir kalau yang rugi dia mulai berpikir dihentikan nggak ya, gitu ya produksinya, mau diterusin nggak ya, nah seperti itu. Harus dilihat Nah, DOE-nya. Nah, Jangan kita lihat di sini. dari laba. Kita lihat di sini. Kita mempertimbangkan dua jenis produk berarti ya ini dua mau dihentikan atau dilanjutkan untuk produk apa ini yang dua ini di atas ini PPC, LPD PP sama LPD. itu ya PP dan LPDE. Nah ini kita buat analisisnya. Nah yang harus diperhatikan di sini gitu ya keputusan melanjutkan atau menghentikan ya. Jadi tidak serta-merta bahwa produk yang kita hentikan itu terbebas dari semua biaya. Ya. Jadi enak nggak usah nanggung biaya apapun kalau kita nggak usah produksi produk PP misalnya. Nah, tapi ingat di sini ada yang namanya common cost. Dia tetap tidak langsung. Jadi walaupun dihentikan, gitu ya ini biaya tetap ada, nggak bisa dihindari, gitu. Dan yang menjadi analisis perhitungan ya menurut teori juga kita hanya membandingkan mana yang relevan aja ya, hanya yang relevannya saja gitu ya. Biaya yang tidak ada bedanya gitu ya. Ini kan kita masuk ke dalam informasi akuntansi diferensial ya. Nah, dalam informasi akuntansi diferensial yang namanya biaya relevan yaitu kalau ada diferensial di dalamnya gitu, different ya kalau berbeda. Kalau tidak berbeda irrelevan. Nah, seperti tadi ini misalkan common cost, ditutup atau tidak satu produk, ini muncul, artinya irrelevan, tidak ada bedanya. Nah, itu tidak usah ikut dipertimbangkan dihitung. Nah, yang ikut dipertimbangkan dihitung adalah biaya yang di dalamnya terdapat perbedaan. Yaitu apa? Ya, kalau produk ini ditutup ya hilang biayanya. Kalau ada ya ada, berarti beda kan? Gitu ya. Kalau tetap berjalan ada biayanya, kalau ditutup tidak ada. Nah, beda. Kalau yang common cost ditutup ada, gitu. Dibuka juga ada, nggak ada bedanya. Nah itu irrelevan. Nah jadi kita buatlah analisa gitu ya. Nah kita tinggal bandingkan saja apa sih? Ya artinya kalau kita membandingkan keputusan menghentikan atau melanjutkan, berarti kita apapun ya keputusannya kita harus bandingkan cost and benefit-nya, gitu ya. Jadi seandainya apa nih? Nah, dari mulai berandai-andai kan, seandainya apa ya? Nah, selama ini produk berjalan, dibuat, produk PP dan LPDE tadi dibuat. Berarti kalau berandai-andai, seandainya dihentikan. Gitu ya, karena selama ini ada nih, laporan ruginya ada. Karena rugi, nah seandainya dihentikan, apa manfaatnya? Apa pengorbanannya? Gitu. Ya, jadi seandainya dihentikan, manfaatnya apa? Ya kita tidak usah nanggung biaya, itu untungnya. Kalau dihentikan ya sudah terhindar dari biaya. Terhindar dari biaya, artinya biaya-biaya yang bisa dihindarkan. Gitu. Ruginya apa? Ruginya ya kehilangan pendapatan. Nah sudah kita hanya bandingkan itu saja. Gitu ya. Nah ini mungkin ya menghentikan atau melanjutkan LPDE dan PP. Nah, ini apa avoidable cost? Jadi manfaatnya tadi seandainya, ya, seandainya ditutup nih, bukan seandainya dilanjutkan ya, karena selama ini berlanjut. Yang namanya berandai-andai itu kan yang belum terjadi. Jadi seandainya ditutup, gitu ya, atau dihentikan, maka manfaatnya apa? Nah, manfaatnya kita terhindar dari biaya, nih, avoidable cost. Ya, itu bagi biaya variabel sudah pasti bisa kita hindari. Nah, nanti di sini yang dapat hindarkan. Hati-hati angkanya. Jadi kita bisa lihat biaya variabelnya berapa. Nah, kita lihat dari jawaban ini ya, 2 biaya variabel. Total saja. Ini untuk menghemat waktu ya, kalau mau dirinci silakan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk menghemat waktu kita lihat aja berapa total biaya variabel. Jumlah biaya variabel, nah ini total aja. Ada juga yang dirinci, nggak apa-apa ya, hanya dari sisi waktu ya nggak masalah gitu ya. Kalau ini total saja LPP berapa? Nih LPP 619, produk LPDE
1459. Nah, kan gitu. Nah, ini ya. Total biaya variabel. Variable cost, oh bukan ini total ini. Coba lihat dulu. Nah, ini total biaya variabel. Tadi biaya produksi ya. Nah, ini jumlah biaya variabel yang bawah. Bawah tuh Bu. PP 3744 936 kalau 3746. 9361. Nah, ini totalnya, total biaya variabel. Nah, kemudian juga yang terhindarkan. Nah, ini ya, tetap langsung itu pasti dihindarkan. Ya, bisa terhindarkan. Misalnya tadi ya, pemeliharaan yang terkait dengan peralatan LPDP, kalau LPDE-nya dihentikan, ya sudah. Tidak ada lagi biaya pemeliharaannya, misalnya gitu ya. Nah, ini tetap langsung. Nah, kita tinggal lihat tetap langsungnya yang mana. Total aja. Total biaya tetap langsung. Nah, ini kita masukkan yang ini. 1132 dan 453. Nah, ini jumlahkan. Nah, kemudian pengorbanannya apa? Nah, ya, cost and benefit-nya. Di sekarang pengorbanannya seandainya ditutup, ya kehilangan pendapatan, ya foregone revenue atau ada pendapatan yang hilang. Nah, pendapatan yang hilang berapa? Nah, kita tinggal lihat nilai penjualannya. Ya, lihat aja nilai penjualannya. Nilai penjualan LPDE berapa? Nilai penjualan produk PP berapa? Nah, ini 94 dan 4280. Nah, ini. Kita tinggal bandingkan. Nah, lihat. Ya. Nah, ini hati-hati karena ini harus satu paket ya. Kalau misalkan hitungannya benar, kesimpulannya salah ya bisa salah gitu. Namanya juga merekomendasikan ya dari hasil perhitungan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai salah. Nah, dari hasil perhitungan ini kita lihat. Ya. Biaya yang bisa dihindarkan jika perusahaan menghentikan lebih besar daripada pendapatan yang hilang. Nih, kita menghindari yang kecil tapi kehilangan yang lebih besar. Misalnya gitu ya. Maka sebaiknya nih perusahaan ya menghentikan produksi LPDE. Nih, ya karena apa? Pendapatan biayanya malah lebih gede tuh. Mempertahankan ini biaya yang lebih besar ya, ini kan kehilangannya memang lebih kecil ya 9.400.000 gitu ya. Nah, tapi kalau produk PP masih lebih besar gitu loh pendapatannya daripada biaya yang bisa kita hindari nih. Walaupun di sini hasilnya ya ini ya, artinya masih ada lebihnya gitu. Jadi dari dua produk ini gitu ya. Nah, lebih baik yang LPDE dihentikan, itu sarannya. Yang PP tetap dilanjutkan, jadi jangan hentikan, walaupun tadi dilihat dari laporan laba ruginya mengalami kerugian ya. Nah, ini. Artinya gini, kita menghindari menghindari yang lebih kecil, kan kalau LPP ya, menghindari lebih kecil tapi kehilangan lebih besar, ya nggak mau. Menghindari lebih kecil, kehilangan lebih besar. Lebih baik lanjutkan. Kalau ini kan jelas, kita memang menghindari yang lebih besar nih. Kehilangannya lebih kecil. Nah, sudah kalau yang LPDE ya bisa dihentikan. Nah, sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang tanyakan, silahkan. Bisa dipahami nggak? Silahkan, kalau ada yang didiskusikan, silahkan. Cukup? Sebentar Bu, jangan-jangan anak-anak saya tidur. Kalau Ibu Novi baik hati sekali, kalau pertemuan gini saya paksa on kamera semua. Iya Bu, saya juga kadang gitu kalau anak-anak saya Bu ya. Tuh anak-anak kalian kan juga anak-anaknya Bu Ira. Iya, saat ini anak-anak saya ini. Iya, nah, ini lagi on nggak nih gitu. Harus on kamera, tahu-tahu lari. Iya. Kalau cuma karena pengen pipis sih nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau ternyata tiduran, makan, ambil semangat dulu, semangat dulu. Itu. Maaf Bu, izin bertanya. Silakan.
Ya, silakan. Iya, saya Ardian Bu dari 4 AMD. Iya, Maaf untuk yang bab ini saya sudah paham, tapi saya mohon maaf kembali lagi ke soal nomor 4 Bu yang terkait anggaran. Maaf sekali. nah, iya Saya nggak apa-apa. tadi ya Iya, anggaran statis dan fleksibel tadi. Tadi betul. angka untuk yang mana? Untuk statis, yang variabel itu sudah sama tapi untuk yang biaya non produksi variabel itu kok saya ada perbedaan ya Bu, apakah yang produksi variabel ya iya itu yang yang mana? Ini yang 633 di 6355. itu yang statis ya Bu, mungkin ke atas. Oh, yang statis. Ya, yang atas. Karena di angka saya 6362 tapi di Ibu tadi kelihatan saya tulis 6622500 gitu. Coba takutnya saya yang salah, Pak. Nah, Ini, itu Bu. Nah, ya. nah, ini. Nah, itu. Anggaran berdasarkan tingkat penjualan. Iya, nggih. Ya. Biaya ini kita lihat dari soal. Iya. Takutnya di soal keliru. Nah, ini. Total 5.200 ya, di tingkat biaya 5.200. Total biaya apa tadi, Pak? Sebentar. Biaya administrasi dan umum dan biaya penjualan. Nah, ini. 5.200, 6362 dan 1572. Coba di saya sama enggak? Biaya tetap, coba lihat dulu. Nah, ini beda ya, Pak? Iya, makanya itu. Iya. Yang ini apa ya? Iya. Nah, yang ini, ambil data yang ini. Oh, iya. 6362500 dan 1572500. Yang ini datanya. Iya. Oke. Berarti di Ibu yang salah ya, di saya yang salah ya. Okay. Iya tuh, terima kasih koreksinya. Nah, ini. Ini ya. Kemarin itu saya sudah menghitung kembali yang soal. Itu itu 636 ternyata 6. Yang benar 6622 tadi. Yang 6362 itu ya 6362. Ya, total 5.200 anggaran di 5.200. Anggaran di 5.200. Nah, ini anggaran di 6.000 di 5.200 itu harusnya bukan 6622. Ya, ini. Bu, mohon maaf izin instruksi, Bu. Ya. Yang di biaya administrasi dan umum non produksi variabel itu yang di soal memang 6632, tapi ketika dijumlahkan lagi yang betul jumlahnya 6622500, Bu. Oh, ini. Ya, ini saya Ibu ngitungnya dari Excel-nya ya. Tapi mungkin saat ngopi ke soal salah ya. Harusnya sinkron, harusnya sinkron. Iya, yang di soal jumlahnya salah ya. Oh, iya. Ya. Alurnya sih itu gitu, harusnya itu gitu ya. Nah, tuh. Oh, di sana ya. Nah, ini bisa Ibu kasih penjelasan ya. Nah, jadi koreksi lagi, copy ini ya, koreksi data di soal. Terima kasih nih, ininya apa namanya, masukannya. Yang jelas sama ini ya, intinya ngambil data dari sini aja, dari soal. Nah, ngambil data dari soal. Soal mungkin salah atau memang awalnya ada perubahan angka sih. Nah, tarif ya. Nanti ini yang yang patokannya betul, lihat yang di sini. Hanya yang di sini mungkin ya karena dijumlahkan atau apa salah ini. Yang jelas patokannya dari sini.
Gitu. Tapi clear ya caranya ya? Iya Bu, nggih. Ya. Ini salah jumlah ini ya. Oke, terima kasih ya masukannya. Yang soal 7 tadi bagaimana? Sudah? Bisa difahami? Bisa. Bisa. Nah, soal berikutnya soal ini berikutnya adalah soal 6 ya. PT ini benar tawaran untuk memenuhi pesanan ya 100 unit. Nah, kita lihat tadi produk PET ini kan dianggarkan 1.700 ya, dianggarkan 1.700 unit. Tapi kenyataannya dia itu baru berproduksi 1.600 unit. Nah, berarti masih ada space ya, 100 unit. Nah, kebetulan di sini ada pesanan khusus, misalnya ya, sebanyak 100 unit, gitu ya. Harga yang diminta 12.000 per unit, gitu. Apakah sebaiknya diterima atau ditolak, gitu ya? Nah, ini unitnya, gitu ya. Yang kita pertimbangkan kalau misalkan kita mau menerima atau menolak special order gitu ya. Pertama perhatikan apakah kita masih memiliki idle capacity ya. Jadi harus ada space-nya nih. Nah, di sini ada, sudah ya. Artinya bisa dipertimbangkan. Kemudian kalau masih masuk ke dalam kapasitas gitu ya, masih masuk lah gitu bisa diproduksi. Berarti dia tidak usah lagi dibebani dengan biaya-biaya tetap. Tidak usah ya. Tidak usah biaya tetap. Dan yang namanya special order itu tidak boleh mengganggu pesanan reguler. Jadi yang 1.600 tadi rencana perusahaan ya sudah tidak akan terganggu. Dan alokasi dia tetap itu sudah dialokasikan ke dalam pesanan yang reguler. Karena kan tidak direncanakan nih kalau pesanan khusus ini. Nah, jadi di sini yang namanya pertimbangannya gitu ya. Yang penting menutup biaya variabel, itu intinya. Karena yang biaya tetap itu sudah dialokasikan ke produk yang reguler, yang 1.600 unit. Semua sudah dialokasikan ke sana. Nah, di sini biaya biaya variabel, nah pesan khusus 100 unit, karena masih masuk kapasitas perusahaan, sudah apakah dia menutup biaya variabel atau tidak? Itu dengan harga 12.000 per unit. Nah, kita lihat bisa disoroti yang produk PET, gitu ya. Produk PET tadi harga jualnya berapa, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ini nomor 6 ya harusnya. Nah, ini ya. Ini ada kekeliruan penomoran sebetulnya karena ada penambahan tadi. Nah, ini kalau menerima atau menolak, nih, tetap ya kita sandingkan antara cost and benefit-nya ya. Seandainya kita menerima pesanan khusus, maka kita akan memiliki differential revenue ya sebanyak, nah ini bukan 200 ya. Nah, ini ada kesalahan ini. Ini tadi soalnya udah berapa kali revisi sih ini ya. Nah, 100 ya ini ya. 100. Nah, ini 100. Nah, 104. Kemudian variabelnya juga 100 ya, 100. Nah, ini juga 100. Nah, gitu. Nah, ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, total biaya variabel produk PET, kita lihat ya, total biaya variabel produk PET. Nah, total biaya variabel produk PET ini, total biaya variabelnya ya, 14.997. Nah, ini total. Jumlah unitnya 1.600 ya, jumlah unitnya 1.600 yang reguler. Maka per unit biaya variabelnya 9361. Nah, maka di sini kita alokasikan
gitu ya, variabel cost-nya. Seandainya menerima pesanan khusus, maka ada pendapatan diferensial 100, pak dari harganya tadi yang diminta adalah 12.000. Nah, ini masih melebihi biaya variabel, artinya kita masih memiliki laba diferensial. Ya, maka sebaiknya pesanan itu diterima. Ya, itu sih mudah kalau untuk pesanan khusus. Nah, bisa difahami? Ya, Bu. Bisa. Nah, ini sekarang tinggal yang soal terakhir, yang apa namanya, kita menganalisis sih kalau dari sini ya, hanya menganalisa. Ini tambahan soal karena setelah Ibu lihat di dalam kriteria unjuk kerja atau elemen kompetensi di apa SKKNI ya untuk sistem informasi akuntansi manajemen, itu kalian harus bisa menganalisis ada biaya apa namanya value added atau non value added activities ya, jadi harus bisa menganalisa mana aktivitas yang bernilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai tambah gitu ya. Nah, ini untuk apa namanya datanya. Nah, ibu sediakan gitu ya, misalnya ini diasumsikan ya, diasumsikan manajemen telah menganalisa. Ini tidak ada kaitannya dengan hitungan tadi ya, menganalisa kemungkinan terjadi pengeluaran biaya yang melebihi anggarannya. Misalkan di sini dianalisis ada 10 ya, ada 10. Nah, coba dari sini perhatikan. Kira-kira mana yang merupakan value added activities dan mana yang kira-kira non value added activities. Gitu. Coba ada yang bisa? Nih, ada pembelian bahan baku yang mengalami kenaikan harga, ada kelebihan produksi, ada melakukan inspeksi bahan baku yang tiba ke gudang, kemudian pembayaran biaya pegawai yang menyesuaikan dengan peraturan pemerintah tentang kenaikan upah, kemudian mengganti peralatan, kemudian ada kekeliruan dalam memproduksi jenis ya, dan jumlah, misalkan ada produk cacat, produk rusak, setup mesin yang lama, waktu tunggu pegawai yang relatif lama untuk memulai pekerjaan berikutnya, misalnya. Nah, ini kira-kira aktivitas mana nih yang memiliki nilai tambah dan tidak memiliki nilai tambah? Gitu. Kira-kira yang mana? Jadi value added activities itu ya betul-betul dia menambah kegunaan ya, menambah manfaat, menambah nilai gitu ya bagi produk ya, bagi core bisnis perusahaan. Itu di sini penjualan produk gitu ya. Yang non value itu yang biasanya pemborosan dan apa namanya bisa dihilangkan sebetulnya, bisa dihindari ya walaupun bertahap gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita lihat di sini yang value added yang mana value added? Silakan Mas Fakfur Ridho bisa menjawab. Yang mungkin yang bisa menjadi nilai tambah itu nomor berapa kira-kira? Nomor 5, nomor 9. 5, 9 bernilai tambah. Kelebihan produksi juga bisa ya. Yang bernilai tambah. Ya, bernilai tambah. Sudah. Ada lagi yang lain? Pendapat yang lain? Mbak Mariatul Kiptia, silakan. Nah, ditunjuk tuh. Biar nggak tidur ya. Harusnya begini ya Pak, dari tadi ya Pak. Pak Firlia juga, Anda bisa menyampaikan pendapat sama Karin. Skripsinya kebetulan ini Bu, value added sama non value added. Ya. Ya. Mariatul, ya silakan.
Ya. Menurut saya nomor 5, Bu. Yang mana Mengganti dulu? peralatan supaya produksi lebih efisien. Betul, ya. Yang bernilai tambah. Oke ya, di sini yang jelas ya, aktivitas yang bernilai tambah itu pasti yang menambah kegunaan bagi produk ya, menambah manfaat, menambah value gitu ya. Nah, kita lihat nih yang pertama, beli bahan. Pembelian bahan baku itu bernilai tambah. Karena bahan baku ya wajib, itu harus. Ya, mau tidak mau harus dibeli kan, harus. Karena untuk memproduksi ya pasti harus menyediakan bahan baku. Nah, di sini memang ada kenaikan harga. Ya, ini bukan berarti perusahaan tidak boros ya, boros atau perusahaan tidak memiliki apa namanya ya tidak bervalue lah gitu ya, tidak bukan berarti seperti itu. Karena yang namanya kenaikan harga itu uncontrollable buat manajer ya. Nah, kecuali manajer mau markup sendiri, nah itu udah jelas-jelas ya selisihnya adalah pasti non value. Ini pembelian bahan itu value added karena dia akan menambah jelas wajib ya. Yang namanya memproduksi barang ya pasti bahan baku itu nggak bisa dihindari dan memang inilah yang bervalue. Hanya saja di sini yang menjadi menyebab adalah kenaikan harga. Nah, kenaikan harga itu di luar ya kayak inflasi gitu ya, di luar kendali manajemen. Nah, tapi aktivitasnya ini bernilai tambah. Gitu ya. Jadi yang nomor 1 tuh bernilai tambah, beli bahan baku. Hanya di sini kenaikan harga. Gitu ya. Sama halnya dengan pembayaran biaya pegawai. Nah, tenaga kerja bernilai tambah karena nggak mungkin mau produksi, beli bahan baku, terus nggak ada pegawainya mau diapain, gitu ya. Itu juga bernilai tambah. Tenaga kerja bernilai tambah bagi produk. Ya, dia value added activity. Nah, cuma tadi di sini yang harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah tentang kenaikan upah. Nah, ini juga uncontrollable, takutnya yang namanya perusahaan itu harus mengikuti regulasi ya. Nah, dia ikuti. Takutnya didemo nanti oleh pegawai gitu ya, tidak mengikuti kenaikan upah. Padahal ini aktivitasnya bernilai tambah. Gitu. Kemudian, nah ini mengganti peralatan supaya produksi lebih efisien. Nah, ini juga bernilai tambah, betul tadi seperti yang Mbak Mariatul sampaikan ya. Jadi betul, ini pun sama. Kalau sekiranya dalam jangka panjang kan di dalam differential accounting juga ya, kita lihat pengambilan keputusan mengganti mesin gitu ya, membeli peralatan baru atau menyewa gitu atau mempertahankan yang lama. Nah, ini ada hitung-hitungannya. Tapi kalau mengganti peralatan dan bisa lebih efisien, nah ini pun bernilai tambah. Gitu. Jadi kalau dilihat dari sini bernilai tambahnya paling 3. Gitu ya. Karena yang lainnya kayak melakukan inspeksi bahan baku yang tiba ke gudang. Nah, itu bisa dihindari. Betul memang kalau misalkan takutnya kan ada bahan baku yang tidak sesuai dengan spesifikasi gitu ya. Betul. Nah, tapi itu aktivitas inspeksi tidak menambah nilai. Perusahaan bisa menghindari biaya ini. Artinya dia carilah supplier kontrak gitu ya. Kontrak dengan supplier jangka panjang yang memang supplier itu bisa memberikan bahan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Jadi kayak dianggap saudara gitu ya. Ibaratnya bisa menghasilkan produk kita ini, bahan baku yang kita mau itu bisa disediakan oleh perusahaan partner yang sudah kita kontrak misalnya. Itu bisa dihindari. Jadi udah nggak usah ada inspeksi lagi misalnya. Itu inspeksi itu bisa dihindari. Ini non value added inspeksi ini. Ya. Kemudian kelebihan produksi itu sudah jelas juga non value ya, non value added. Karena apa? Ya artinya perusahaan tidak di sini departemen produksi tidak cermat ya memproduksi ya, tidak melihat atau tidak berkoordinasi dengan bagian lainnya, misalkan dengan bagian penjualan misalkan ya, atau ada order khususnya atau apa. Nah, ini kelebihan produksi juga non value added. Kemudian kekeliruan, nah ini juga sama ya, ini non value. Nah, ini human error ini ya, kekeliruan produksi jenis dan jumlah gitu ya. Produk cacat, produk rusak juga sama, ini bisa dihindari gitu ya. Nah, kecuali ada keterangan misalkan bisa jadi produk cacat ini pada saat di lapangan itu bisa jadi karena bahan bakunya jelek gitu ya. Perusahaan beli yang lebih murah gitu ya. Artinya tenaga ahli atau tukang jahit misalkan ya, yang ahli pun susah gitu ya. Nah, ini bisa jadi
kesalahan yang lain ya yang bisa dilibatkan dalam masalah ini. Rusak, cacat, setup mesin lama, waktu tunggu. Nah, ini semua non value added yang bisa diminimalisir atau bisa dihilangkan. Gitu ya. Bisa dikurangi, bisa diantisipasi. Ini kaitannya. Sudah selesai untuk unit pertama. Gitu ya. Nah, gimana kira-kira? Bisa ada gambaran, bisa dipahami? Ya, tinggal diulang lagi aja. Pada prinsipnya begitulah caranya gitu ya. Nah, tadi ada kekeliruan menghitung ya, tapi pada prinsipnya tidak itu gitu ya, tidak salah gitu ya, tidak salah prosesnya, hanya tadi teknis menghitungnya yang salah. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan terkait dengan soal unit 1 sebelum kita masuk ke unit 2? Cukup? Ini izin bertanya, Bu. Memastikan kembali berarti nilai yang dimaksud terdapat nilai tambah itu biaya-biaya yang mungkin itu tidak bisa kita hindarkan ya. Misalkan kayak nomor 1 itu pembelian bahan baku yang mengalami kenaikan harga. Itu kan kemungkinan misalkan kita masih menjual dengan harga yang sama, otomatis mengurangi margin keuntungan, ya kan Bu? Nah, itu masih bisa dikatakan nilai tambah ya Bu? Ya, jadi bukan aktivitas menjualnya ya Pak ya. Kalau menjual dengan harga yang lebih rendah begitu ya, artinya kalau itu ada kebijakan harga atau perusahaan punya strategi apa terkait dengan penjualannya ya. Tapi di sini aktivitas produksi sebetulnya, aktivitas produksi yang kita identifikasi menambah nilai atau tidak. Nah, ini semua terkait dengan yang saya soroti di sini aktivitas produksinya gitu ya. Nah, ini. Tapi kalau kita menjual dengan harga yang lebih rendah, jadi marginnya itu bukan dari sisi penjualannya. Kita justru dari value added dan value added activities itu kaitannya ujungnya dengan cost ya. Kalau kita menyajikan ya responsibility accounting desk itu harusnya disandingkan. Jadi ada data pemborosan, ada data dulu waktu setup mesin berapa, progresnya setiap bulan bisa dipantau nggak, itu harus bisa berkurang waktu setup mesin misalkan ya. Itu karena non value itu bisa dikurangi, bisa dihindari, nah, itu seperti itu. Jadi dari sisi cost melihatnya, dan bukan dari sisi tadi ya outputnya, marketingnya gitu bukan. Kalau tadi misalkan jenisnya salah, produksinya berlebihan, nah itu dari sisi cost produksi begitu Pak, dilihatnya. Gimana, Pak? Terima kasih, Bu. Ya. Sudah, ini bisa dianggap selesai atau masih ada yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum kita masuk ke penyusunan anggaran. Ya. Silakan Mas dan Mbak. Kalau tidak ada, Bu Ira Novianti bisa melanjutkan ke unit yang kedua yang akan diujikan. Kita punya 3. Ya. Oke, kita lanjut ke unit yang kedua ya. Nah, di unit yang kedua ini sama, ada tambahan data. Nah, kalau di unit 1 ini tambahannya gitu ya, antisipasi karena setelah dilihat-lihat lagi, ini masuk ke dalam kriteria unjuk kerja gitu ya. Nah, harus bisa mengidentifikasi mana value added, mana non value added gitu. Nah, kemudian di soal nomor 2. Ya, unit kedua. Nah, tambahannya boleh menambahkan, silakan dipoto dulu ya tambahannya kan nanti ini. Nah, ini ya. Ini pertanyaannya nambah karena kita ini bermuara ke anggaran kas. Kemarin itu baru sampai ke biaya overhead pabrik ya. Nah, menyiapkan anggaran biaya administrasi dan umum, kemudian menyiapkan anggaran kas. Ini pertanyaan tambahannya. Ya, nanti mungkin file yang ini, yang latihan ini bisa Ibu share lagi ya ke Ibu Lardin. Nah, karena di sini ini tambahannya juga ada kaitannya. Nah, ini tambahannya kemarin mungkin
datanya sampai nomor berapa ya? Nah, ke-11 mungkin ya. Nah, ini tambahannya terkait untuk ini. Nah, ini tambahannya. Nah, ini yang di merah ini tambahannya. Nah, ini data tambahan. Kalau untuk latihan soal ini boleh sambil difoto dulu ya, supaya nanti pada saat membahas jawabannya, nah ini datanya tahu gitu ya, angkanya. Nah, ini. Sudah terpotret semua tadi? Kecil. Nah, ini ya. Data tambahannya ini. Oke, kita masuk dulu ke soal ini ya. Kan ini menyusun anggaran perusahaan. Ya. Jadi penyusunan anggaran ini batasannya sampai anggaran kas aja ya, sampai muaranya aja di anggaran kas, tidak sampai menyusun proyeksi, laporan laba rugi dan neraca begitu ya. Nah, ini masih di perusahaan yang sama di sini ya, di PT Sinar Plastik ya. Nah, ini disajikan lagi proyeksi laporan laba ruginya gitu ya di soal. Nah, kemudian, ini tuh di soal tuh kan anggaran proyeksi untuk 1 tahun, ya, untuk 5 produk. Kita tidak membuat anggaran untuk ke-5 jenis produk, ya. Nah, ini yang kita soroti 1 aja, ya. Jadi kalau 1 bisa, yang lain juga bisa, gitu ya. Nah, ini merencanakan tadi ya sesuai dengan soal 1, dia merencanakan menjual 1.700 unit. Nah, kita soroti 1 aja nih produk yang pertama yang PET. Harga jualnya 16.700 ya, dianggarkan selama 1 tahun. Ya, bisa 1.700 itu 1 produk ya, 1 tahun. Nah, kita split di sini. Ya, dibuat lebih pendek. Puncak penjualan ditujukan dalam anggaran penjualan pada kuartal kedua. Nah, ya, di kuartal kedua. Jadi kita split. Dalam 1 tahun kita buat per bulan di sini. Nanti di sini diminta membuat anggaran per 3 bulanan gitu ya. Nah, di sini ada data di bulan April penjualan 200, Mei 170, Juni 280, Juli 150, Agustus 100. Ya, tapi tidak mesti membuat anggaran sampai bulan Agustus ya, per 3 bulan aja. Nah, kemudian di sini kita lihat kebijakan. Nah, ini kalau anggaran itu terkait dengan kebijakan akuntansi atau kebijakan anggaran, ya, bukan akuntansi, kebijakan anggaran, asumsi-asumsi yang digunakan oleh perusahaan ya. Nah, ini diasumsikan nih PT Sinar Plastik ini. Nah, ini pertama ya, penuh dengan asumsi kalau menyusun anggaran. Perusahaan menyusun anggaran tahunan yang dirinci ke dalam periode yang lebih pendek, ya kuartalan atau per 3 bulanan. Ya. Semua penjualan dikreditkan. Ya. Kemudian di sini penjualan kredit dapat diterima pembayarannya dalam 2 bulan, ya, dengan rasionya 75%. Diterima saat terjadinya penjualan. 25% di bulan berikutnya. Ya. Kemudian saldo akhir piutang, ya, jadi per 31 Maret itu sebesar 501.000. Kemudian yang data nomor 5, manajemen PT Sinar Plastik mengharapkan persediaan akhir barang jadi di setiap akhir kuartal itu 10% dari anggaran penjualan berikutnya, 10% dari penjualan anggaran berikutnya.
Dan ini diasumsikan pada tanggal 31 Maret itu terdapat persediaan sebanyak 20 unit produk PET. Kemudian di sini kebutuhan bahan baku. Nah, bahan baku per unit. Nah, ini ceritanya dalam satu unit ini isinya 100 gitu ya. Untuk kertas jenis plastik PET adalah 6 kilo. Nah, ya. Perusahaan menentukan persediaan akhir bahan baku 10% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya. Kemudian pada tanggal 31 Maret terdapat persediaan bahan baku 79 kilo. Harga perolehannya itu 2.000 per kilo. Kemudian pembelian bahan baku dibayar dengan kebijakan ini. Ya, perusahaan beli bahan baku 60% dibayar saat terjadinya pembelian dan sisanya di bulan berikutnya. Nah, sedangkan perusahaan punya saldo utang per 31 Maret adalah 437. Ya, jadi kalau beli bahan baku pasti kaitannya dengan utang piutang. Tapi kalau kita menjual dengan utang ya, kalau kita menjual ya pasti dengan piutang gitu ya kaitannya. Nah, di sini 1 unit plastik PET membutuhkan pengerjaan 2 jam ya. Perusahaan menetapkan tarif tenaga kerja per jamnya 5.000. Kemudian pembebanan biaya overhead kepada produk. Nah, ini overhead-nya berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Ya, dasar pembebanannya. Tarif FOH variabel 130 per jam TKL. Sedangkan biaya overhead pabrik tetap itu dihitung per bulan. Ya, per bulan. Nah, tapi di dalamnya ini ada biaya tetap yang tidak usah memerlukan pengeluaran kas. Jadi ini ada kaitannya nanti dengan anggaran kas yang harus disiapkan oleh perusahaan. Gitu. Kemudian di sini tambahan datanya ini ya, perusahaan itu sudah mengklasifikasikan ya biaya administrasi dan pemasaran ke dalam kategori tetap dan variabel. Biaya tetapnya diambil dari biaya tetap setahun yang dirata-ratakan ke dalam bulan. Nah, yang variabel nanti bisa kita hitung ya. Nah, dari nilai biaya administrasi dan pemasaran tersebut ya, ini 12.548 merupakan biaya yang tidak memerlukan pengeluaran kas ya, umumnya dialokasikan untuk penyusutan. Nah, nanti sampai pada akhir kita nyusun anggaran kas, ini yang harus diperhatikan. Ya. Perusahaan punya kebijakan ini untuk mempertahankan saldo kas minimal 200.000. Ya, nah kalau kurang dari 200.000 ya misalkan defisit. Nah, tapi kan ini udah kebijakan ingin ada saldo 200, nah maka dia akan melakukan pinjaman untuk mempertahankan saldo kas minimal tersebut dengan bunga maksimal 14%. Misalnya ya. Kemudian juga perusahaan di bulan April merencanakan ingin membagikan dividen senilai 1 juta. Kemudian beli peralatan baru ya di bulan Mei 212. Nah, ini nilainya. Kemudian di sini asumsi punya saldo awal per 1 April sebesar 8.700.369. Nah, ini data yang ada. Nah, di sini kita susun anggaran ya. Anggaran pertama yang jelas membuat anggaran penjualan. Nah, ini ya. Ini kuartal kedua. Ya. Ini kita fokus di satu produk ya, produk PET. Penjualan yang dianggarkan, berarti kita di sini buat ke dalam bulan, kalau 3 bulan kan terakhir Maret ya, Januari, Februari, Maret, ini kuartal kedua, berarti April, Mei, Juni. Nah, jadi kita buatnya April, Mei, Juni aja. Nah, di sini. Ya. Kemudian di sini kita lihat tadi di data soal, anggarannya ya, penjualan di bulan April, Mei, Juni. Ya. Nah, di bulan April, Mei, Juni ini. Nah, 200, April, Mei 170, Juni 280. Tuh. Nah, ini. Harga jual. Nah, harga jual tadi sama ya untuk produk PET.
Nah, rupiah itu sama harganya. Nah, tinggal totalkan. Ya, ini total penjualan di kuartal kedua. Nah, ini tinggal kalikan aja. Ya, harga kalikan dengan unitnya. Sudah. Nah, sudah. Yang pertama itu kita bikin anggaran penjualan. Nah, dari anggaran penjualan ini, nah kita sudah punya anggaran penerimaan kira-kira. Nah, di bulan April, Mei. Tapi penjualan ini tadi kan dikreditkan. Tidak semuanya bisa terkolek di bulan April 3.340.000. Tadi ada kebijakan 75% di bulan terjadinya penjualan dan 25% di bulan berikutnya. Gitu. Nah, kita di sini asumsikan ya, buat di sini expected cash collection. Nah, tadi diketahui saldo piutang. Nah, kita cantumkan dulu di sini. Ya, saldo piutang bulan Maret, Maret artinya saldo awal di April ya. Nah, saldo di April ini saldo akhir waktu bulan Maret, itu saldo awal April punya uang cash collection-nya 501 ini ya dari hasil penjualan. Nah, kemudian penjualan April nih, April kita lihat di sini ya dari 3.340.000 kalikan 75% di bulan terjadinya penjualan di April. Sisanya 20% simpan di bulan Mei karena di bulan berikutnya. Gitu. Demikian juga di bulan Mei rencananya 2.839.000. Nah,